saya dirawat lah 1 bulan itu benar-benar itu sakit kepala, terjadi koma sampai koma, ya, terus tulang itu sakit semua, kulit perih. Mungkin bisa dibilang saya adalah salah satu orang yang pertama diobservasi mengenai penyakit ini. Kita ini sedang mau menghadapi pandemi autoimun. Ini adalah film perdana kita. Oke, apa tuh? Judulnya AIUEO, macam betul aja. Kok Raya dong kita bikin film Medan, sebelum adanya film agak lain ya. Tapi mungkin agak lain duluan muncul. Duluan muncul, ya udah kita juga baru mau ngejalanin ini sekarang. Ini akhirnya jadilah film komedi. Syutingnya itu kita melibatkan masyarakat Medan. Oke, jadi memberdayakan juga ya, terus biar terasa gitu ya nuansa Medannya. Betul, dan ini mungkin satu-satunya film yang menceritakan khusus kota Medan saja. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan. Kali ini Studio Tribun News kedatangan Putri Indonesia 2009 dan salah satu perwakilan dari Indonesia untuk Miss Universe 2010. Mungkin pageant lovers gak asing deh sama sosok ini. Sudah hadir di Studio Tribun News Mbak Kori Sandioriva. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Oke, nah Hai Tribuners. Halo Tribuners. Nah, Mbak Kori ini sudah terkenal sebagai salah satu putri Indonesia yang berusia muda ya dan menjadi pemenang saat itu. Iya, betul. Di umur 17 tahun ya Mbak ya. Mungkin boleh diceritain ke Tribuners, karena kan biasanya orang-orang umur 17 tahun tuh baru kuliah gitu kan, baru kayak gue mau jadi apa ya, kayak gitu. Iya. Terima kasih Mbak Giok sebelumnya udah diundang ke Tribun Podcast. Sampai detik ini sih, ini saya nggak tahu ya menjadi sebuah kebanggaan atau tidak gitu ya. Tapi sampai sekarang masih menjadi putri Indonesia termuda, pemenang putri Indonesia termuda. Sampai detik ini. Yang lainnya juga ada yang muda, cuman ya beda bulan aja gitu. Jadi waktu itu saya sebenarnya sih 17 tahun sudah mau lewat 17 tahun. Ibaratnya udah mau 18 tahun gitu ya. Terus ternyata ada pemilihan Putri Indonesia. Jadi menang terus baru birthday. Jadi kalau di Miss Universe-nya saya 19 tahun pada saat itu dan ulang tahun juga di Miss Universe. Di Miss Universe di Las Vegas pada saat itu. Jadi kalau waktu usia muda pasti kaget ya, karena saya tidak pernah berekspektasi untuk menang Putri Indonesia. Waktu itu juga mungkin saya diajak karena saya ikut John Robert Powers. Mungkin John Robert Powers itu adalah salah satu sekolah kepribadian yang cukup ternama di Indonesia, yang dimana saya diajak oleh manajer saya gitu untuk mencoba, dan ternyata John Robert Powers mensupport saya untuk ikut ajang Putri Indonesia. Padahal saya waktu itu masih nggak pede, terus masih tomboy gitu kan. Sebelum seanggun Lee sekarang tuh sempat tomboy ya Mbak? Banget Mbak gitu. Terus sebelumnya juga kan saya atlet pencak silat dan juga atlet basket nasional. Jadi berbeda sekali ya waktu itu. Kalau cerita dulu ibu saya tuh udah yang aduh ini anak tomboy banget, harus diapain gitu kan. Akhirnya di-cut sama ibu saya, terus akhirnya saya fokus untuk lulus SMA saat itu dan mengejar ingin masuk ke universitas favorit di Indonesia, dan alhamdulillah keterima di Universitas Indonesia saat itu. Tapi waktu itu di sastra Prancis. Sastra Prancis dan hubungan internasional, jadi double degree. Cuman akhirnya lulusnya bukan sastra Prancis gitu. Jadinya, tetap di hubungan internasional, dan double degree manajemen ekonomi. Gitu. Nah itu kan persiapannya berarti mungkin bisa dibilang berbarengan sama yang Putri Indonesia itu ya? Yes. Karena di umur 17. Nah gimana manajemen waktunya tuh Mbak? Habis kuliah, karena waktu itu kan baru keterima ya, dapat beasiswa juga dari Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional, dari kementerian ya saat itu. Akhirnya bisa masuk ke Universitas Indonesia. Persiapannya itu habis kuliah saya sekolah John Robert Powers kayak gitu. Terus kalau lagi break
lagi break kuliah, saya juga masuk ke John Robert Powers, latihan catwalk, latihan public speaking, latihan everything all about the princesses deh gitu kan. Terus ya masih lugu, masih malu, masih kaku sebenarnya saat itu gitu. Cuman memang pada saat jadi finalis saya juga kaget gitu. Wah, bisa jadi finalis gitu. Kok bisa gitu? Ya udah, mungkin karena ada interview yang membuat Yayasan Putri Indonesia saat itu mungkin yakin dengan saya untuk menjadi salah satu finalisnya. Sebenarnya itu ada ceritanya tuh dulu. Apa tuh, Mbak? Nah, ini mungkin belum pernah di ini ya. Ceritanya tuh dulu sebenarnya saya itu disuruh pilih 2 daerah. Oke, gitu. Mau dari Banten atau dari Aceh. Kok bisa gitu, Mbak? Karena kalau KTP saya tinggal lahir dan besar di Jakarta. Oke. Tapi KTP saya waktu itu KTP Tangsel. Jadi masuknya ke Banten. Dimana saya waktu itu tinggal di Bintaro ya, masih dengan orang tua saya, almarhum ibu saya. Terus tapi ternyata, Acehnya ibu saya bergaris keturunan Gayo. Jadi kan persyaratan itu mau ikutin tempat tinggal atau mau ngikutin garis keturunan orang tua. Nah, setelah saya diinterview ternyata saya lebih menguasai mengenai Aceh. Gitu, karena memang saya besar dan lahir dididik oleh keluarga saya yang ibaratnya yang Gayo banget gitu ya. Istilahnya mungkin kalau ditanya bisa bahasa Gayo, nggak bisa. Tapi kalau dengerin orang Gayo ngomong, ngerti gitu. Kayak gitu, dan memang keluarga saya sangat kental sekali dengan adat istiadat Gayo. Walaupun papa saya sendiri itu orang Solo, orang Jawa. Sangat multikultural. Ya, sangat multikultural. Jadi istilahnya pada saat saya diinterview ternyata setelah di decision maker dari Yayasan Putri Indonesia, saya terpilih menjadi perwakilan Aceh gitu. Nah, terus ya tentunya ada rasa bangga, ada rasa takut karena apalagi pas waktu baru mungkin pageant lovers ya dulu, mungkin kalau pernah ngelihat saya waktu awal-awal itu ya nggak tahu sih first impressionnya apa, tapi sebenarnya dalam hati saya tuh wah, ini semua finalisnya cantik-cantik semua. Terus udah gitu ya apalah saya ya baru masuk Universitas Indonesia, yang lain udah calon dokter, ya kan, ada yang udah jadi dokter, ada yang ya semua lah dengan image-image yang cukup bagus ya. Nah, terus setelah berjalannya waktu, tentunya persiapan, walaupun secara mental sebenarnya saya nggak siap. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya untuk didaftarin ke Putri Indonesia sendiri dari keluarga atau kalian sendiri atau dari mana tuh, Mbak? Dari manajemen saya, akhirnya saya menyetujui, berarti itu keputusan saya sendiri. Dan didukung oleh orang tua. Gitu. Jadi istilahnya orang tua tuh selalu mendidik saya untuk ambil keputusan hidup kamu sendiri, tapi you must be responsible. Harus bertanggung jawab. Di situ saya belajar lagi again bertanggung jawab. Mungkin karena saya di SMA, ini cerita lucu aja sih, bangga tapi cuman waktu itu gak jadi. Saya ketua Paskibra dari zaman saya SD, di zaman saya sampai SD sampai SMA. Wow. Itu mungkin track record saya kalau waktu saya di SMA di Al-Azhar itu seperti itu. Jadi ada prinsip-prinsip nasionalis yang saya pegang adalah saya cinta sekali dengan Indonesia. Ini nggak klise loh ya, tapi maksudnya ditanamkan menjadi seorang paskibraka itu sangat seperti mendarah daging gitu loh. Betul, Mbak, setuju. Karena saya juga paskibraka. Yes, gitu kan rasanya gimana ya kalau pada saat bendera naik, ada merinding gitu ya. Merinding ya. Terus waktu itu saya udah masuk ke paskibraka nasional. Wow. Sudah dicalonkan tahun 2008. 2007 2008 itu saya kelas 2 SMA ya, usia 16 tahun. Tapi sayangnya dari kedua orang tua saya sebenarnya saya ada kecewa karena waktu itu saya sudah dicalonkan untuk menjadi bendera pagi. Jadi penurunan sore atau gimana? Yang naik bendera pagi sebagai pemegang pembawa baki. Cuman waktu itu ada pilihan yang memang sulit sekali untuk akhirnya
Jadi kan biasanya kan kalau paskibra tuh udah mau potong rambut tuh mau potong rambut gitu. Tapi karena sebenarnya ini hal yang ini saya punya kontrak dengan sebelum saya jadi Putri Indonesia itu saya sudah terjun ke dunia entertainment sebagai seorang aktris. Waktu itu mainnya sama Om Anjasmara, terus waktu itu di salah satu PH besar ya di Indonesia. Akhirnya ibu saya mempertimbangkan yang mana gitu ya. Sedangkan waktu itu saya nggak boleh potong rambut gitu. Wah, sedih sekali. Hal sepele yang ini nggak mungkin terulang lagi dalam hidup saya gitu kan. Tapi ya udahlah, saya harus mengikhlaskan itu. Dan akhirnya mungkin Tuhan berkata lain. Tuhan mengangkat derajat saya lebih daripada itu gitu. Pada saat itu saya di dalam benak saya itu, ya Allah, mungkin aku nangis sih waktu itu pasti ya, gimana sih nggak jadi bawa baki, udah latihan, udah gosong itu gitu kan. Udah diklat tuh Mbak? Udah diklat. Itu H-min berapa sebelum tanggal 17? Itu biasanya H-2 atau H-3. Sebelum potong rambut itu ya. Nah terus ya istilahnya kan nanti kan pasti dikasih surprise kan, siapa yang bakal baki pagi gitu kan. Terus sahabat saya dia ternyata dapat baki sore. Ya udah jadinya di dalam benak saya bilang, ya saya nggak berharap untuk menjadi Putri Indonesia. Mungkin ini menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi saya. Saya sudah jadi finalis aja, saya sudah mewakili provinsi saya, berbangga sebagai seorang Putri Indonesia. Terus tapi dalam hati saya, ya udah, intinya kalau kata ibu saya tuh, jujur selamat, disiplin, pasti kamu sukses. Jadi untuk pengen, kan ada orang yang ambisius ambisi atau berambisius gitu, harus jadi Putri Indonesia dan itu pasti ya you name it lah, semua Putri Indonesia, semua finalis pasti pengen menang. Tapi kalau saya enggak Mbak, jujur. Kenapa tuh Mbak? Ternyata itu adalah salah satu poin yang dimana kita tidak menjadi orang yang greedy dan selfish. Jadi setelah saya menjadi Putri Indonesia, saya melihat salah satu poin Putri Indonesia itu bisa menang adalah be yourself. Jadi diri sendiri aja. Jadi kita lakukan itu dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan maksimal. Apa yang sudah diajarkan oleh orang tua kita. Jadi menjadi seorang Putri Indonesia itu bukan seujuk-ujuk terus langsung jadi putri ya. Tapi ternyata itu adalah didikan orang tua dan didikan kita di sekolah. Attitude itu nomor satu, attitude nomor satu. Kedua, kita harus menghargai orang. Ketiga, kalau kita ambisi atau ambisius, pasti kita akan biasanya akan sebagai manusia ya gitu ya. Mungkin saya ngomong kayak gini mungkin karena saya juga belajar soal animal. Sebagai manusia pasti dalam tanda kutip kita akan kayak bersaing dan menggeser seseorang. Bener nggak sih? Kayak gitu. Nah itu rasa saya itu tuh nggak ada kayak gitu Mbak. Saya justru merasa saya bangga dengan diri saya, apapun saya, diri saya, just be myself. Apa yang sudah saya capai, saya tidak perlu membandingkan itu dengan orang lain. Gitu. Jadi setelah saya melihat, oh kenapa ya saya bisa menang saat itu? Karena saya responsible. Saya tanggung jawab dengan apa yang sudah saya ucapkan, apa yang sudah saya jalankan dengan perjuangan yang begitu besar, kepercayaan dari orang yang begitu besar, dan komitmen. Itu sih. Jadi, untuk ke Miss Universe-nya sendiri itu kan cuma selang setahun ya Mbak ya? Nah gimana tuh persiapannya? Terus kayak kaget nggak tiba-tiba harus bersaing di ajang internasional gitu? Of course, karena kita harus menghadapi 83 negara. Dan apalagi saya again, usia 17 tahun yang menurut saya mungkin secara skill masih banyak banget yang harus saya pelajarin gitu loh, dan itu harus saya ras selama 1 tahun itu. Jadi bisa dibilang saya selama 1 tahun itu tidak pernah libur. Tidak pernah. Cukup exhausted ya. Pada saat saya menjabat ya, nggak tahu kalau putri-putri lain, pada saat saya menjabat saya tidak pernah libur. Sehari itu kegiatan bisa 3-4 kegiatan, sampai tumbang juga. Mungkin kalau cerita autoimun, saya juga sempat dirawat sebulan di rumah sakit. Waktu itu posisinya udah? Lagi menjabat Putri Indonesia. Dan itu sebelum berangkat ke Miss Universe. Ternyata motivasi dan support keluarga, support para dokter pada saat itu, dan Yayasan Putri Indonesia yang mendukung saya, akhirnya saya bisa berangkat ke Miss Universe dalam keadaan sehat walafiat.
gitu. Waktu itu berarti masih jadi peserta yang termuda di ajang Miss Universe atau Kalau di Miss Universe masih ada yang lebih muda. Masih ada yang lebih muda. Nah tadi kan sudah disinggung soal autoimun. Nah, kebetulan Mbak ini kan dinobatkan sebagai Duta Autoimun NKRI dari autoimun.id. Tapi sebelumnya boleh dijelasin Mbak, mungkin sebagian ada yang belum tahu nih apa sih autoimun itu. Sebelumnya saya jelasin soal Duta Autoimun ya. Duta Autoimun itu saya mendapatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi autoimun.id itu ataupun Marisa Cardaba Foundations itu bekerja sama ataupun mendapatkan legasinya dari kementerian. Makanya kenapa Duta Autoimun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu diakui oleh negara gitu. Nah, kalau autoimun sendiri itu sebenarnya adalah kekebalan tubuh. Kan kita punya sistem kekebalan tubuh itu bukannya menyerang penyakit yang akan datang, tapi justru malah menyerang sel-sel sehat. Sel sehat loh. Sel sehat yang ada di tubuh kita. Jadi bisa dibilang se-error itu ya. Nah, itu biasanya disebabkan oleh kalau saya setelah saya telah ternyata saya sudah memiliki gen autoimun itu semenjak saya lahir. Jadi itu tuh menurun ya Mbak? Salah satunya ada karena keturunan. Karena keturunan. Jadi pada saat saya lahir itu saya sudah punya kelainan jantung. Jadi kalau misalnya boleh ditelaah, salah satu orang autoimun kalau bayinya sudah ada kelainan jantung, ya mungkin bisa dilihat dulu. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi biar ada penanganan lebih awal. Ada penanganan lebih awal gitu. Nah, saya juga kan baru dinyatakan punya penyakit autoimun itu setelah 7 tahun berjuang. Nah, kenapa saya menyatakan saya kena autoimun itu semenjak usia 16 tahun? Karena tadi itu nyambung sama saya di stop nih jadi seorang atlet. Ternyata metabolisme saya menjadi kayak tiba-tiba kayak orang olahraga tiba-tiba di stop gimana sih? Otomatis darah menjadi kental, oksigen sulit masuk, terus mungkin stres jadi berlebih gitu ya. Apalagi waktu itu saya sedang berjuang paskibraka, terus berjuang juga kebetulan saya di SMA Al Azhar 1 itu di tahun saya adalah 3 besar sekolah unggulan di Jakarta. Jadi ya ibaratnya susah tuh buat dapat nilai biar nggak merah kayak gitu ya. Jadi ada stressful yang cukup tinggi gitu yang harus saya hadapin gitu. Belajar tuh kayaknya nggak cukup untuk nilai 8,5 tuh kayaknya itu merah itu kalau di sekolah saya tuh merah. Jadi kalau kamu nggak 9 ya nggak hour 10 ya ya nggak lulus gitu istilahnya kayak gitu ya, karena salah satu sekolah unggulan. Jadi mungkin saya terakumulasi di situ. Akhirnya 2 minggu setelah saya stop untuk latihan dan itu cepat sekali, itu saya tiba-tiba pingsan. Itu pas posisinya latihan yang paskibra atau yang itu kebetulan udah selesai paskibra. Dan jadi itu mungkin akumulasi ya. Ada ini nih, kadang ekspektasi, keinginan, tapi kamu harus belajar untuk menghadapi apa yang sudah kamu ambil lebih dulu. Bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu ambil di awal. Kan saya ada kontrak dengan salah satu production house. Tapi kamu juga punya keinginan ini, dan of course you cannot get everything in your life gitu. Nggak bisa kamu istilahnya ingin menggapai semuanya tuh nggak bisa gitu. Nah, di situ mungkin secara psikologis itu kena. Ditambah saya gen. Kedua, of course, lagi ngejar-ngejarnya ujian dan lain sebagainya. Of course, mungkin saya juga jadi kayak anak muda yang depresi. Kalau sekarang dibilangnya apa sih? Kena mental gitu ya. Mental health gitu kan. Mental health lah kalau anak-anak Gen Z sekarang ngomongnya. Itu saya mungkin kena itu. Otomatis by mental kena. Jadi autoimun itu penyebabnya itu bukan cuman tidak pola hidup sehat. Kan saya berhenti olahraga. Otomatis makan juga jadi berantakan. Terus stres. Kita nggak bisa manajemen stres kita. Terus yang ketiga adalah metabolisme. Metabolisme itu sangat berpengaruh. Terus tadi gen ya, tadi saya sudah sebutkan. Jadi beberapa faktor itu, belum lagi polusi.
Oh, bisa. Polusi udara. Oh, oke. Polusi udara bisa menyebabkan autoimun juga. Jadi udara yang kita hirup itu makanya jangan merokok, misalnya kayak gitu ya. Toksik yang ternyata tubuh itu butuh dibantu juga untuk detox. Jadi nggak bisa sendirinya gitu ya? Nggak bisa dengan sendirinya. Jadi bisa sebenarnya tubuh kita tuh punya obat, banyak banget obat di dalam tubuh kita tuh banyak. Cuman kalau mindset kita tidak sehat, pola hidup kita tidak sehat, jadi secara lahir, batin, psikologis kita tidak sehat, pasti dia akan menyerang. Karena dia seperti tidak punya kontrol autoimun itu. Jadi autoimun itu harus dicerdaskan. Cerdaskannya dari siapa? Harus dari kita. Oke. Jadi kita yang harus mengkontrol autoimun kita. Oke. Gitu. Tapi Mbak, untuk awal gejalanya waktu pas tahu autoimun itu apa Mbak? Sakit kepala hebat, kulit terasa perih, disentuh itu, aduh sakit banget deh pokoknya. Gitu. Terus dipikirnya vertigo, kayak ada vertigonya juga muter-muter. Waktu itu sih yang 16 tahun ya, yang 16 tahun itu belum begitu parah. Jadi tiba-tiba aja saya pingsan. Tapi di situ udah didiagnosis? Belum, masih dibilang kental darah, saya harus mengkonsumsi, katanya saya kekurangan protein C dan S gitu ya. Terus ternyata saya ada thalassemia resesif, udah sampai itu aja. Nah setelah saya jadi Putri Indonesia, mungkin kalau dengar isu saya dan lain sebagainya ya, itu ada beban yang by personally, aduh kayaknya nggak semua anak seumur saya bisa kuat ya dengan seperti ini gitu ya. Mungkin dengan adanya kontroversi saya dan lain sebagainya, belum isu sana sini, belum lagi tuntutan sebagai Putri Indonesia yang harus selalu senyum gitu ya, walaupun sedih gitu kan. Tidak, karena kita harus menginspirasi, khususnya para wanita ya, yang memang kita lagi menggalakkan sebagai empowering woman gitu kan. Itu jujur beban buat saya. By mental juga saya drop banget. Nah akhirnya waktu itu bulan apa ya, saya dirawat lah 1 bulan itu benar-benar itu sakit kepala, terjadi koma, sampai koma, ya, terus tulang itu sakit semua, kulit perih. Tapi waktu itu karena saya kan kenanya lupus SLE, itu flare up butterfly. Kalau lupus itu ada namanya butterfly. Jadi merah di bagian pipi dan di sini. Jadi kayak kupu-kupu. Oh gitu. Atau merah-merah di seluruh badan. Itu saya belum sampai ke situ. Masih dibilangnya early lupus ataupun lupus awal. Nah tapi kejadiannya udah seperti itu. Nah Indonesia waktu itu belum terlalu mendalami yang namanya autoimun, sehingga pada saat saya kena gejala tersebut, akhirnya diputuskan dari beberapa dokter di Indonesia itu untuk, mungkin bisa dibilang saya adalah salah satu orang yang pertama diobservasi mengenai penyakit ini. Oke. Mungkin itu juga yang akhirnya saya jadi duta gitu. Nah itu sakit kepala hebat, waktu dulu sampai turun berat badan, itu sampai berapa kilo? Sebulan langsung 10 kilo, 2 minggu langsung 10 kilo. 2 minggu? Nggak bisa makan, terus harus pakai infus yang kental, yang warna putih itu, nggak bisa jalan, lumpuh sesaat gitu ya. Jadi autoimun tuh kayak gitu di awalnya. Gitu, terus baru bertahap saya berjalan, terus konsumsi obat steroid sampai tahun ke-7. Terus sebelumnya saya sampai ke Guangzhou, China, terus ke Singapura, terus sampai saya sudah punya anak. Setelah itu saya baru dinyatakan autoimun SLE. Oh, jadi sebenarnya autoimun tuh ada banyak jenisnya. Ada 150-an jenis 150 autoimun. Tapi di sini Mbak tertulis kalau Mbak ini mengidap 3 jenis autoimun. 3 jenis autoimun. Nah, itu gimana Mbak, dari pertama didiagnosis langsung dikasih tahu 3 jenis itu atau gimana? Yang pertama adalah lupus dulu, saya dikasih tahu, lalu ada Sjogren. Nah, Sjogren syndrome. Kalau lupus itu adalah penyakit 1000 wajah. Jadi dia menyerang seluruh organ yang ada di badan kita. Nah, tapi suka-suka dia mau organnya apa.
Kalau saya waktu itu kena 13 organ, ditambah lagi dengan konsumsi obat steroid yang 13 organ. yang dimana kita waktu itu di Indonesia belum masih menggunakan steroid untuk menidurkan si autoimun. Nah, tapi sekarang kedokteran Indonesia sudah sangat maju sekali untuk autoimun ya. Makanya saya bisa bilang untuk teman-teman autoimun jangan khawatir, sekarang di Indonesia udah dokternya sangat concern sekali gitu, dan penggunaan steroid itu sudah sangat dibatasi sekarang. Kalau saya kan dulu 7 tahun organ saya rusak semua, sampai saya harus ke Korea stem cell 13 organ saya gitu, terus sampai ke California juga, pokoknya semua saya di Singapura juga, ke Penang juga udah ikhtiar sana gitu, sini ya, ikhtiar sana sini. Dan baru-baru ini saya dinyatakan IBD, inflammatory bowel disease. Baru-baru ini kapan? Baru-baru ini. Jadi sekitar dari 6 bulan lalu lah, inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease itu adalah inflamasi yang terjadi di usus besar ataupun di usus halus. Jadi antara kalau Crohn sama Crohn disease sama bowel disease hampir mirip, tapi di beda bagian. Beda bagian kayak gitu. Oke. Berarti setiap orang tuh bisa lebih dari 3 juga gitu ya Mbak ya? Bisa. Bisa lebih dari 3 itu. Iya, kalau bisa jangan ya. Biasanya kalau orang lupus memang suka pasangannya adalah Sjogren syndrome. Sjogren syndrome itu adalah di persendian-persendian dia kayak kurang pelumas gitu. Oh ya, I see. Kayak pengapuran sendi kayak gitu ya Mbak ya? Pengapuran beda-beda. Pelumasnya. Pelumasnya. Iya. I see. Jadi kayak air mata kering, terus air liur kering, gitu. Bawaannya dehidrasi, kayak gitu. Oh gitu. Nah, Mbak sendiri menjalani pengobatan itu berapa lama sampai mungkin akhirnya sekarang sudah bisa jauh lebih baik? Dari saya 16 tahun berarti. 16 tahun, dan itu terus-terusan Mbak? Dan sekarang saya 33 tahun. Sampai sekarang masih mungkin kontrol atau? Masih. Saya masih di Indonesia untuk bowel disease saya. Untuk lupus dan Sjogren syndrome saya sudah stabil. Oke. Nah, jadi stabil bisa dibilang saya survive. Ataupun kalau dari data laboratorium itu ada angka-angka yang dimana menunjukkan mengenai autoimun seperti ANA-IF, anti-dsDNA. Nanti bisa ya kalau teman-teman bisa itu ada formnya itu khusus untuk autoimun, kalian bisa datang ke laboratorium manapun untuk mengecek autoimun secara dini, itu bisa banget gitu. Nah itu angkanya itu saya sudah nggak merah. Oh, jadi ada indikator tersendiri gitu ya, misalnya contoh saya ANA-IF-nya waktu itu 10.000 sampai 20.000. Nah sekarang udah di angka 100. Nah 100 itu normal. Ribuan. Oh alah, oke. Tapi sebenarnya bisa dibilang bukan sembuh ya Mbak ya, tapi stabil kata-kata yang dipakai. Stabil, betul. Karena gitu. Saya gen. Karena gen. Jadi sebenarnya ada juga yang nggak punya gen autoimun tapi bisa mengidap autoimun gitu ya Mbak ya, karena faktor-faktor yang sudah Mbak sebutkan tadi itu. Betul. Segini, tapi autoimun sendiri itu dia walaupun tidak gen, tapi dia tetap untuk sekarang ini ya, kita semua dari dunia kedokteran ataupun itu lagi gimana caranya ini benar-benar bisa hilang. Oke, jadi nggak menurun gitu ya Mbak? Bukan atau cuma, gimana? Ibaratnya memang harus normal. Tapi kalau sekarang kita hanya bisa menyatakan bahwa autoimun itu sendiri, kita tidak bisa bilang bukan sembuh ya, tapi survive. Survive, oke. Gitu, artinya tidak terjadi kekambuhan karena dia menjalankan pola hidup sehat, dia metabolismenya bagus, bisa maintain mindsetnya kayak gitu. Oke. Tapi ini jadi salah satu ilmu juga, karena kan banyak yang mungkin salah paham juga kalau autoimun tuh lupus, padahal bukan ya Mbak. Lupus salah satunya. Betul. Dan autoimun itu ada yang paling parah. Apa tuh Mbak? Sampai tergantung ininya. Jadi kayak kalau cancer tuh ada stadium. Kalau autoimun tuh bukan stadium namanya. Apa tuh Mbak? Yaitu kayak yang tadi bilang ada misalnya kayak misalnya lupus, ada early lupus, ada medium lupus, ada SLE lupus. Nah, SLE lupus itu udah yang paling parah. Oh gitu. Dan setiap tipenya itu beda-beda tingkatnya, levelnya. Ya, gitu. Oke. Mungkin kalau yang biasa orang umum yang udah tahu autoimun tuh biasanya psoriasis. Jadi kayak eksim. Oh.
dipikirnya alergi. Nah itu kayak gitu-gitu tuh. Terus tiba-tiba di kepala ada pitak. Oh, jadi kayak mungkin berarti emang apa ya, menurut Mbak wajib nggak sih Mbak untuk ngecek kita tuh mengidap autoimun atau enggak? Mungkin ada yang nggak sadar gitu Mbak. Kalau menurut saya, kalau memang ada riskinya dan bisa punya kesempatan sebelum terjadi, kayak gini, sekarang kita sudah campaign mengenai kanker serviks. Ya. Jadi sudah ada solusi sebelum kita jangan sampai kena kanker, vaksin kita juga. Vaksin dulu. Kalau autoimun kan nggak ada vaksin, dan autoimun kalau bisa ya nggak vaksin. Karena saya waktu kena COVID, saya nggak vaksin juga, karena saya ada komorbid autoimun. Tapi bisa dicegah, kita bisa tahu. Tapi bukan untuk menjadi sebuah kekhawatiran, justru kita malah menjaga pola hidup sehat kita, gitu loh. Gitu. Jadi mindsetnya dirubah, jangan ntar kalau aku ngecek aku jadi tambah sakit gitu kan, ngapain gitu. Tapi justru dengan kita ngecek, kita tahu. Nah berarti ini ada menjadi warning buat kamu, warning. Kamu udah hidup sehat belum selama ini? Kamu sudah bisa manajemen stres kamu belum? Kayak gitu. Kamu sudah dengan segala kemampuanmu, dengan baik itu dalam keadaan finansial yang baik atau finansial yang buruk, banyak kok cara yang bisa dilakukan gitu dengan pola hidup sehat gitu loh. Jadi menurut saya nggak ada alasan sih. Tidak ada alasan karena sebuah tanda kutip kebutuhan dalam kehidupan gitu, apapun bisa dijalankan kok. Buktinya orang-orang yang di bawah sana yang mungkin tidak punya biaya untuk berobat, karena autoimun.id juga mensupport untuk orang-orang yang tidak memiliki biaya untuk itu. Dia bisa kok survive. Kenapa kita enggak? Gitu. Apalagi kita mungkin yang punya kemampuan, kenapa tidak? Kenapa harus takut? Nah, kenapa harus membatasi diri? Gitu sih. Oke, jadi emang kalau bisa kita cek, karena penanganan dini tentunya lebih baik daripada sudah jauh. Khususnya untuk para perempuan. Jadi perempuan itu gini, perempuan itu 2:1 dengan laki-laki. Dan ini kita mau bisa dibilang, ini aku bukan lagi ini ya, tapi kita bisa dibilang di Indonesia ini, kita ini sedang mau menghadapi pandemi autoimun. Yes. Sekarang ini Mbak? Ya, karena di Inggris sudah terjadi 15% dari masyarakat Inggris itu terkena autoimun. 15%? Dan mereka tidak bisa bekerja, terjadi mereka keluar dari pekerjaan mereka karena mereka sakit autoimun. Dan ini bisa berdampak ke semua berdampak ke seluruh negara. Dan sedangkan potensi di Indonesia ini kita makanya lagi galakin untuk gimana caranya kita bisa mendata orang autoimun yang ada di Indonesia, karena itu sangat berpengaruh untuk kelangsungan bangsa sih ya. Ini menjadi concern kita. Jadi bayangin kalau masyarakat Indonesia tidak bisa bekerja, sekarang lagi ada isunya Gen Z. Itu alasan secara kinerja. Tapi kalau masyarakat kita tidak sehat, gimana bisa membangun negara ini? Gitu ya, apalagi pemuda. Di Indonesia itu waktu saya ke Korea, saya waktu itu kan justru dijemput sama sahabat saya orang ke Korea yang prihatin melihat saya, akhirnya saya diobatin di sana karena teknologi itu belum ada di Indonesia. Jadi saya diobatin di sana, dia bilang sama saya, kamu tahu nggak Korea itu sudah memprediksi ataupun melihat potensi orang autoimun di Indonesia itu dua dari masyarakat Indonesia, satunya autoimun. Sebegitu besarnya. Ya, tapi ini bukan parah, bukan harus parah ya, tapi potensi tersebut ya. Jadi belum dideklar secara data. Nah, aku berharap negara kita bisa mendata itu. Semoga ya, jangan sampai itu ya, mengerikan soalnya ternyata kalau sudah tahu lebih dalam. Tapi Mbak, ini kan kita udah lumayan banyak nih ngobrolin soal autoimun, tapi ada juga yang menarik dari Mbak Kori ini. Mbak Kori ini merupakan Duta Satwa Indonesia. Mungkin kita singkat aja Mbak. Kenapa sebenarnya Mbak ini akhirnya menjadi Duta Satwa Indonesia? Terus emang Mbak sendiri suka sama satwa kah, sampai mungkin melihara satwa di rumah atau kayak berbanding terbalik gitu ya? Iya, soalnya kan biasanya cantik-cantik terus kayak nggak pengen yang kotor-kotor, kan satwa kan harus telaten gitu ya Mbak. Nah gimana Mbak? Justru jadi putri itu harus mau kotor-kotoran. Oh gitu? Iya dong. Kan banyak tuh masyarakat Indonesia yang bilang, putrinya pasti nggak mau tuh gitu-gitu, kotor-kotor gitu. Sekarang gimana kita mau bisa jadi putri Indonesia kalau kita juga tidak punya insting dan menghargai alamnya Indonesia. Setuju. Nah, terus
bagaimana kita bisa menjadi contoh untuk masyarakat Indonesia dan wanita Indonesia khususnya, yang dimana wanita itu adalah seutuhnya mereka adalah apa adanya dan multitasking. Bener nggak? Yeah. Jadi kalau perempuan, tapi ini pilihan ya, kalau ini saya sebagai putri Indonesia, kalau kita tuh nggak mau terjun langsung ke lapangan, bagaimana apa yang harus kita sampaikan? Yeah. Nah, kenapa saya jadi Duta Satu Indonesia? Memang awalnya saya dari Duta Harimau Indonesia, itu dari Kementerian Kehutanan. Waktu itu sama Tambling Wildlife Nature Conservation, saya dinobatkan sebagai Duta Harimau Indonesia pada saat Putri Indonesia. Tugas saya adalah nginep di hutan gitu ya, walaupun mungkin karena putri diproteksi dan lain sebagainya. Tapi ya tetap kita harus cium kotoran gajah, harus ngelihat observasinya, harus mau tinggal sekandang sama harimaunya gitu loh. Ya kalau kamu nggak kayak gitu, you will not be number one gitu. Kalau kamu nggak punya rasa itu, sense of belonging sebagai putri Indonesia, dan kamu mencintai negara ini dengan seutuh-utuhnya, well, harimau Indonesia itu adalah salah satu harimau yang hampir extinct di Indonesia. So, kamu care-nya apa gitu sebagai seorang putri? Nah, kebetulan saya dipercaya itu, dan memang dari kecil saya piara hewan, piara burung, piara ya mungkin keluarga saya juga udah capek kali ya ngeliat saya suka banget sama hewan. Jadi ya tidak semua putri punya seperti itu, tapi saya memilih untuk ke situ, dan mungkin dari situ juga saya dapat kepercayaan juga sampai detik ini. Berarti it's almost waktu itu 2010, sekarang 2024, almost 14 tahun. Oke, luar biasa sih ya. Terus sekarang nih Mbak sibuk sebagai Director Marketing Communication TCK Entertainment. Mungkin boleh diceritain nih, bakal ada project apa selanjutnya gitu. Jadi ini again ya, karena saya berawal dari dunia entertainment. Saya sama sahabat-sahabat saya yang saya cintai, yang saya sayangi, yang sangat hebat ini, yang selalu mendukung saya untuk balik dongkor ke dunia entertainment gitu kan. Oke, tapi saya belum percaya diri. Jadi seorang Kori itu bisa nggak percaya diri loh Mbak. Iya, padahal udah malang melintang. Iya. Saya nggak percaya diri, akhirnya saya diajak untuk menjadi salah satu sekarang. Jadi kita berempat. TCK Entertainment itu The Cinema Creative Entertainment ya. Jadi TCK Entertainment. Jadi itu adalah sebuah production house yang kami buat berempat. Ketuanya adalah Tan Ching Kiat gitu, CEO-nya ada Pak Ibnu Gugun Siregar, ada Michael Katwani, dan ada saya Kori Sandiorifa. Nah, kita nih bagi tugas nih berempat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi saya di sini sebagai salah satu direktur marketing komunikasi. Mungkin itu memang bidang saya ya. Bidang saya sebagai Putri Indonesia, bidang saya mungkin dari zaman kuliah dulu dan lain sebagainya. Jadi saya mengambil part itu di situ. Jadi film ini adalah film perdana kita. Apa judulnya AIUEO, macam betul aja gitu ngomongnya. Macam betul. Bacanya gitu. Karena ini adalah film Medan. Murni film Medan. Dan ini bukan karena hype-hypenya ke Medan-Medanan ya, dan Sumatera Utara ya. Tapi ini ada salah satu cita-cita dari salah satu BOD kita, Pak Ibnu Gugun Siregar, itu dari dulu kalau ngomong sama saya, kok Raya dong kita bikin film Medan, sebelum adanya film agak lain ya. Tapi mungkin agak lain duluan muncul. Ya udah, kita juga baru mau ngejalanin ini sekarang. Ini akhirnya jadilah film komedi. Genrenya komedi. Genrenya komedi. Pemainnya ada Michelle Judith, ada Andri Masadi, ada Oki Rengga, ada Lolo, dan ada Adi Sudirja, pendatang baru, yang dimana dia memang happening banget nih di Medan. Dan syutingnya itu kita melibatkan masyarakat Medan. Jadi memberdayakan juga ya, terus biar terasa gitu ya nuansa Medannya. Betul, dan ini mungkin satu-satunya film yang menceritakan khusus kota Medan saja. Kotanya. Kota Medan saja. Jadi tapi dengan
segala etnisnya, ada India, ada China, gitu ya, yang diperankan oleh masing-masing pemeran ya. Dan kita juga mengajak pemain-pemain lokal, gitu. Jadi ini mungkin bisa dibilang pertama kalinya yang memang filmnya tuh Medan banget gitu. Jadi tidak menggunakan bahasa Batak, tidak menggunakan mungkin ada bahasa China-nya, Bataknya juga ada ya. Jadi yang terjadi di kota Medan itu seperti apa, kayak gitu. Biar orang punya gambaran juga ya, kota Medan itu seperti apa gitu. Kan biasanya ke Batak-Batakan gitu kan. Ternyata nggak cuma Batak aja gitu di Medan tuh. Betul, jadi untuk tayangnya sendiri kapan tuh Mbak? Rencananya kita pengennya sih bisa di bulan Mei gitu. Sekarang lagi proses editing, lagi proses grading gitu ya. Terus lagi persiapan untuk promosi gitu. Jadi pengennya kita juga nggak terburu-buru sih, karena pengennya mateng banget gitu. Iya benar-benar. Jadi persiapannya mateng, hasilnya juga kita bisa yang pertama kita tunggu-tunggu adalah tayang nih gitu. Akhirnya kerja keras kita membuahkan hasil. Karena ini perdana juga karena ya Mbak ini perdana gitu ya. Tentunya dengan pada saat saya menjalankan ini ternyata nggak mudah loh ya menjadi seorang produser maupun karena menjadi biasanya Mbak di depan layar ya. Iya betul, biasanya saya di depan layar gitu. Oh ternyata di belakang layar tuh kayak begini. Tapi di samping itu kan saya juga businesswoman gitu. Saya sebagai pebisnis. Jadi udah belajar deh. Karena saya habis Putri Indonesia kan langsung terjun ke dunia bisnis. Jadi udah terbiasa nih untuk bisnisnya gitu lah. Tapi untuk colors, warna dari bisnis tersebut, this is my first time. Walaupun saya sudah pernah di depan layar gitu ya. Jadi ternyata dalam sekali gitu, banyak banget yang saya nggak tahu gitu. Dan untungnya saya disupport sama senior-senior saya yang 3 orang tersebut. Istilahnya apa ya, banyak ilmu yang bisa saya dapat, banyak pelajaran yang bisa saya dapat. Gitu. Jadi kayak comeback ke dunia entertainment tapi dengan role yang baru ya Mbak ya. Role yang baru. Nah ini juga lagi nunggu, semua orang udah nunggu. Saya juga mau comeback to entertainment di ini lagi, tapi masih rahasia. Kita tunggu. Nggak berasa udah hampir sekitar 40 menit nih kita ngobrol Mbak. Iya, karena seru banget ya. Tadi Tribuners kita udah ngobrolin soal Putri Indonesia, Miss Universe, terus sampai juga tadi ngobrolin serius soal autoimun, kemudian juga tadi menyinggung-nyinggung soal satwa, dan terakhir projectnya dari Mbak Kori. Kita tunggu ya Tribuners nih untuk filmnya sendiri di tahun 2025, wajib banget, apalagi kayaknya masyarakat Indonesia nih suka banget sama genre-genre komedi ya. Lagi butuh hiburan ya, lagi tensinya lagi tinggi ya. Abis ya pemilihan kan ya gitu ya. Jadi kita sambut 2025 sama genre komedi. Terima kasih banyak Mbak Kori atas insight-nya. Kita dapat pengetahuan baru, ilmu baru, sampai dapat spill baru tadi ya, katanya mau comeback nih. Dan Tribuners, itu dia percakapan kita kali ini. Saksikan terus tayangan kita di kanal YouTube Tribun News, tentunya dengan narasumber yang menarik dan juga pembincangan yang informatif. Saya Geok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.